Halo semuanya, kita masuk lagi ke pertemuan 3. Teman-teman di sini ada yang gak sabar menanti pertemuan ketiga? Iya, 3. Pertemuan ketiga yaitu ada atribut dan metode. Kedua hal ini adalah isi dari kelas. Kalau kelas itu apa? Rumahnya. Dan atribut itu, dan maka atribut dan metode adalah perabotan dan fungsi rumah. Yang pertama itu ada atribut. Atribut adalah data atau karakteristik yang dimiliki sebuah objek. Contohnya itu seperti manusia yang punya atribut nama, umur, tinggi badan, alamat, dan mobil punya atribut warna. Sedangkan ada juga merek ya, jenis bahan bakar. Kedua ada metode. Metode adalah perilaku atau hal yang bisa dilakukan oleh objek. Manusia bisa berjalan, makan, belajar. Sedangkan mobil bisa bergerak, berhenti, membunyikan klakson, jadi ketika kamu membuat sebuah kelas, maka kamu harus mendeskripsikan apa saja data yang harus kamu miliki dan apa saja perilaku yang harus dilakukan objek tersebut. Yaps, contoh sederhananya saja, kelas mahasiswa memiliki atribut. Dia ada nama kamu, dan yang kedua NIM kamu, misalnya NIM kamu 2304 bla bla bla. Jurusan kamu, mungkin jurusan kamu ada dia bermacam-macam ya kan, ada prodi PJKR, pendidikan teknologi informasi, PGSD, PBSI, dan metodenya bisa menampilkan data atau hitung umur. Saat objek dibuat dari kelas ini, setiap mahasiswa akan punya data sendiri-sendiri. Ya, data sendiri-sendiri kamu. Inilah inti dari OOP. Kita memodelkan sesuatu secara lengkap, ada bentuknya, ada datanya, dan ada perilakunya. Kita dapat membuat sebuah kelas yang dimana kita harus mengetahui lebih dahulu konsep dasarnya seperti apa. Kita harus dapat memilih atau mengetahui dasar dari soal yang harus kita buat nanti gitu kan, seperti contohnya gitu. Jadi ketika kita nanti membuat sebuah kelas, harus dapat mengetahui data apa yang akan kita buat gitu ya kan. Atribut dan metode. Kedua dari judul besar ini, kita harus dapat memahami walaupun cuma sedikit materinya ya kan, sedikit materi dari pertemuan kedua ini. Ya, atribut itu kita dapat melihat di sekeliling kita. Sebuah objek apa saja yang dapat kita amati nanti, baru kita nilai. Dan yang kedua itu ada metode. Kita ulangi lagi, keduanya itu ada metode ya. Seperti kayak benda-benda hal bergerak gitu ya kan. Kita dapat mengamatinya.
objek-objek yang dapat kita buat itu terserah kamu, yang penting kamu bisa memahami hal-hal dari yang diminta tadi gitu kan. Contoh-contoh hal sederhana yang kita pikirkan sajalah, misal kayak menghitung. Contoh sederhananya saja, perilaku yang harus dilakukan objek tersebut. Kayak seperti manusia, ya terus tadi dinamakan benda hidup, benda mati, itulah yang dinamakan sebuah objek, ya kan? Itu yang dinamakan atribut. Contoh itu ya banyak sekali gitu kan. Yang kedua, metode. Ini seperti seperti kayak motor yang dikendarain. Pokoknya objek yang bisa berjalan. Objek manusia bisa berjalan, bisa makan, bisa belajar, bisa melakukan hal-hal aktivitas lainnya gitu kan. Mobil bisa bergerak pun itu dilakukan yang dikendarakan atau yang dinaikkan oleh manusia. Ya kita harus bisa lah kan mengetahui hal-hal dasar dari dua ini saja. Ya, saat objek dibuat dari kelas ini, setiap diri kita masing-masing pasti punya prinsip sendiri-sendiri, punya data nanti sendiri-sendiri. Intinya dari OOP ini kita bisa mengetahui konsep secara lengkap. Ada bentuk dari objeknya, bentuk dari OOP-nya, bentuk dari datanya, dan juga bentuk ada dari perilakunya. Banyak sekali, kalau ingin kita mengetahui semua itu ada juga, tapi mungkin di pertemuan ini kita juga nanti akan lebih menggali informasi ke depan nanti seperti apa. Ya, kita sebagai mahasiswa juga harus dapat lebih belajar lagi supaya dapat mengetahui apa yang seharusnya kita belum tahu gitu kan. Jadi ke depan nanti kalau kita membuat sebuah kelas, kita harus mendeskripsikan hal-hal yang kita lihat dahulu, kita amati. Setelah itu nanti barulah kita bisa membuat sebuah objek itu, iya kan? Kalau tidak seperti itu, bagaimana kita dapat mendeskripsikannya? Kita lihat dahulu, kita pandang, baru nanti bisa mengukurnya, ya kan? Segitu dulu pertemuan ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.